لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Al-Hakim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat-Nya serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas ibadah kita, termasuk salat fardu Jumat berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan salat fardu Jumat berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Dari mimbar ini khatib berpesan pada diri khatib sendiri dan juga jamaah sekalian, marilah di Jumat terakhir di bulan Rajab ini kita senantiasa tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah tentang yaitu 5 pelajaran penting dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sebuah mukjizat yang sangat besar. Sebuah mukjizat yang besar dari tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu jelas. Bahkan Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan kekhususan yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan belum pernah diberikan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mengalami berbagai macam kondisi yang menyedihkan, bahkan kondisi yang menyulitkan di dalam melaksanakan dakwah dan menyampaikan risalah kenabian kepada umat.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Allah adalah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita yang pertama adalah di antara bentuk keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu diperjalankannya hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu yang merupakan atau sebutannya adalah Isra, perjalanan pada malam hari. Kemudian dinaikkannya hambanya dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha yang disebut dengan Mi'raj. Kemudian ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberkahi sekeliling Baitul Maqdis, yaitu dengan risalah-risalah kenabian, diutusnya para nabi di daerah tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberkahi daerah tersebut dengan buah-buahan dan juga rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berdasarkan ayat ini atau berdasarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa pelajaran yang penting yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama adalah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan kebesarannya mengisra dan mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bukan karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melakukan Isra dan Mi'raj sendiri. Karena itu Allah lah yang mengisra dan mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pelajaran yang penting yang pertama yang dapat kita petik adalah meyakini peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, bahwa itu adalah berdasarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang menyangkal peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada orang yang menyangkal atau tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, maka sesungguhnya dia menyangkal dan tidak meyakini akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat yaitu Masjidil Aqsa sebagai
tempat singgahnya Nabi kita Muhammad SAW ketika melakukan Isra dan Mi'rajnya. Karena itu Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis. Al-Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat yang pertama bagi Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat ketika mereka melakukan sholat. Bahkan begitu besar pahala orang-orang yang bisa mengunjungi dan bisa melaksanakan sholat di Al-Masjidil Aqsa, itu diberikan pahala yang berlipat ganda, diberikan pahala sebanyak 500 kali lipat, di mana sekali seorang melaksanakan sholat di Al-Masjidil Aqsa, maka pahalanya sebesar 500 kali sholat di masjid yang lain. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah bahwa untuk menerima atau meyakini peristiwa ini maka adalah caranya dengan keimanan dan keyakinan. Membenarkannya dengan keimanan, bukan dengan akal. Karena akal kita tidak mampu untuk mencapai atau memahami peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu pelajaran yang penting yang bisa kita petik adalah bahwa agama ini disampaikan lewat wahyu. Agama ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada umatnya adalah berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW bukanlah berdasarkan hawa nafsunya, tapi semata-mata adalah berdasarkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka meyakini dan melaksanakan agama Islam ini adalah juga dilandasi dengan wahyu, bukan dilandasi dengan akal atau bahkan dilandasi oleh hawa nafsu. Maka ketika agama ini hanya dilandasi oleh akal atau hawa nafsu, maka akan bisa menyimpang dan sesat serta jauh dari agama Islam dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Lalu pelajaran yang keempat adalah bagaimana para sahabat Rasulullah SAW menyambut peristiwa ini. Mereka bertakbir, mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang penting bisa kita petik adalah ketika ada peristiwa-peristiwa menakjubkan, maka kita ucapkan takbir, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan tepuk tangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, ketika mendapatkan suatu peristiwa menakjubkan, maka yang mesti kita ucapkan adalah takbir, itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang penting dan ini yang terpenting adalah perintah salat, di mana Rasulullah SAW beliau menerima langsung perintah salat ini dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril. Ibadah-ibadah yang lain atau perintah-perintah yang lain adalah melalui perantara yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Tapi berbeda sekali dengan ibadah salat. Perintah salat langsung diterima oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau melakukan mi'raj, ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Maka tentunya pelajaran penting yaitu bahwa perintah salat ini atau ibadah salat ini adalah ibadah yang sangat penting, yang mesti kita laksanakan, yang mesti kita tegakkan. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah salat ini sampai kita meninggal dunia.
Karena ibadah sholat adalah ibadah yang merupakan bagian dari rukun Islam, yang merupakan tiang agama, yang merupakan pokoknya agama, yang apabila seorang meninggalkan ibadah salat maka sungguhnya ia telah meruntuhkan agamanya. Inilah pelajaran penting yang kelima, yang sangat penting yang dapat kita petik dan dapat kita amalkan, yaitu senantiasa menjaga ibadah salat kita, bahkan menjaga salat berjamaah kita di masjid kita ini. Karena dengan menjaga salat berjamaah, maka tentunya kita telah menjaga salat kita dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 pelajaran penting dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran penting ini dan kita bisa melaksanakannya dalam kegiatan atau ibadah kita sehari-hari atau kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita insyaallah termasuk orang-orang yang senantiasa cintai Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan dengan juga demikian insyaallah kita siap untuk memasuki bulan suci Ramadan yang insyaallah kurang lebih 1 bulan lagi kita akan memasukinya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wattaqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه الغرر. ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم وجزر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم
أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر